Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Bagaimana keadaan jasmaninya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Wah, ada 2 orang. Masnya. Oke, masnya kenalan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Nawang. Oke teman-teman, pasti udah pada persiapan tadi ya sebelum masuk ke ruangan ini. Perasaannya gimana sekarang? Deg-degan sih. Deg-degan ya. Saya juga juga. Ini udah pada kenal semua belum nih teman-teman? Belum pada kenal ya. Oke, mungkin asik banget nih kita kenalan dulu ya. Jadi di sini Ibu punya salah satu cara kenalan. Selain kita tahu nama, kita supaya lebih mengenal dengan dekat satu sama lain. Jadi nanti seperti ini. Yang perkenalan itu menyebutkan nama panjang, nama panggilan, hobi, sama alasan kenapa suka hobi itu. Nah, terus nanti untuk orang kedua itu menyebutkan sebelum dia perkenalan dirinya, dia menyebutkan dulu hobi orang sebelumnya apa. Jadi nama ya, nama sama hobi. Misalkan nanti setelah Ibu Mas Nawang yang menyebutkan namanya. Mas Nawang harus ngomong dulu, ini namanya Bu A, itu siapa, hobinya apa. Baru Mas Nawang bisa menyebutkan nama dan juga hobinya. Gitu ya, paham? Ya, Ibu mulai dari Ibu dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arina Sundanida, bisa dipanggil Bu Arin atau Bu Arina. Hobi saya itu membaca puisi, karena ketika membaca puisi, Ibu bisa menyampaikan emosi-emosi yang mungkin terpendam. Sekarang Ibu tunjuk selanjutnya mungkin Mbak yang ini. Oke. Tadi namanya Ibu Arina, hobinya itu membaca puisi karena bisa menyampaikan emosi-emosi yang terpendam. Oke, selanjutnya nanti mungkin karenanya nggak usah, nggak apa-apa ya, jadi hobinya saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Anna Falasni, biasa dipanggil Anna. Hobinya jalan-jalan karena perasaan ketenangan. Boleh tunjuk Bu Amna? Selanjutnya ke oke. Sebelumnya namanya Mbak Anas, hobinya suka jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Aulia Cikamdeni, bisa dipanggil Aulia. Hobi saya nonton film karena banyak insight yang kita dapatkan dan juga penghibur juga. Oke, saya mau menunjuk Mbak Yani. Oke, sebelumnya namanya Mbak Aulia Cikamdeni, hobinya itu tadi nonton film. Nah, perkenalkan, nama saya Nabila Rana Rifai, bisa dipanggil Nabila. Hobinya itu berenang karena dengan berenang itu bisa mengurangi stres gitu, jadi merasa lebih tenang. Mbak Nabila boleh ditunjuk temannya? Tadi sebelum saya ada Mbak Nabila, hobinya berenang. Kalau saya namanya Najma Tria Octaviani, biasa dipanggil Najma, hobinya memasak. Karena kalau masak itu kayak bisa menuangkan emosi di masaknya. Boleh ditunjuk temannya? Kawai. Oh iya. Satu kelas ya ini ya? Iya, sebelumnya ini teman saya ya Bu. Ya, Najma Tria Octaviani, biasa dipanggil Najma. Hobinya tadi masak. Karena saya cuma dikasih. Oh, pernah bagi-bagi ya Mbak ya? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Kali Langsung Kirana, biasa dipanggil Kawai. Hobi saya tuh banyak, ada main game, nonton film, baca webtoon, ya itu karena seru aja. Salah satu yang paling disukai sama Mbak di antara 3 tadi? Main game sih, mungkin main game. Udah semua deh. Oh iya Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi tadi yang perkenalan bilang Mbak Kawai di luar Sapa Kirana, biasa dipanggil Kawai. Hobinya adalah bermain game. Perkenalkan, nama saya Nawak Purbaji, biasa dipanggil Nawak. Hobi saya olahraga, yaitu bermain volleyball. Salam kenal ya. Karena apa Mas? Kenapa suka main bola? Karena volley memberikan saya kebahagiaan. Saya bisa bertemu dengan orang di situ dengan berbagai profesi yang bisa volley. Ternyata masih ada satu lagi, tadi aku lupa, Ibu kira kalau satu, ternyata ada 2. Mas kamu bisa tunjuk satu temannya lagi yang belum berkenalan? Siapa ya? Yang sebelah sini. Iya. Tadi Mas Nawang, hobinya tuh main volley.
Saya namanya Nur Alia Sabrina, dipanggilnya Alia. Hobi saya melukis, karena saya kalau ngeliat orang tuh bikin saya senang. Oke, kita udah dengerin ya teman-teman. Jadi setelah ini Bu Arin akan menyebutkan hobi, nanti teman-teman bisa tunjuk sama langsung panggil namanya siapa. Oke? Yang suka berenang, Nabila. Yang sukanya jalan-jalan, Amna. Yang sukanya masak, Najwa. Terus yang sukanya nonton film, Aulis. Aulia. Terus yang sukanya main voli, Sama. yang sukanya main game, Kai. terus yang terakhir yang sukanya ngelukis. Oke, udah kenal semua ya teman-teman ya. Ini dinyamanin dulu, posisi duduknya udah nyaman. Sudah sih Bu. Jangan, boleh kalau mau senderan, tapi kakinya jadi angkat ya. Ini dari bawah. Udah nyaman. Mungkin sebelum mulai kita bisa relaksasi dulu ya teman-teman. Kita tarik nafas 2 kali bareng-bareng. Dibawahkan pandu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, udah nyaman ya? Baik, berdasarkan info konsen yang sudah teman-teman isi mengenai kesediaan mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan juga tadi ada beberapa permasalahan yang sudah teman-teman curahkan juga. Di situ nanti kita akan bersharing bersama, bertukar pikiran, boleh cerita juga, curhat ya. Tadi Ibu di sana juga membaca ada yang belum pernah melakukan kegiatan konseling kelompok sebelumnya. Apakah benar ya teman-teman ya tadi ya? Betul. Ibu pengen tahu dulu nih, mungkin yang udah pernah ngelakuin, boleh angkat tangan sebelumnya. Mbak Nabila, Mbak Nabila aja apa ada yang lain? Oh belum pernah ya? Oke, berarti cuma Mbak Nabila. Oke Ibu, menjelaskan dulu mekanismenya konseling kelompok. Jadi seperti apa sih Bu? Mungkin pada bertanya-tanya ya. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu nanti di sini ada Ibu sebagai pemimpin kelompoknya, yang berperan untuk mendampingi teman-teman dalam diskusi, dalam nanti mungkin mengambil solusi. Terus di sini teman-teman yang berkumpul ini adalah AK atau anggota kelompok, yang mana nanti teman-teman bisa sharing dengan cara tunjuk tangan dulu ya. Nanti Bu Arin akan mempersilahkan, boleh bercerita, boleh memberikan sarannya, masukan, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini Ibu harap teman-teman terbuka, menceritakan apa yang memang ingin diungkapkan, boleh diungkapkan saja tanpa rasa malu atau mungkin kok saya ragu ya Bu, ini aib apa bukan, seperti itu. Tidak apa-apa, diungkapkan saja ya. Dan juga enak ya teman-teman kalau kita tuh punya rahasia dijaga. Iya, enak nggak? Enak ya. Dan juga itu, jadi nanti untuk apa yang sudah diungkapkan dari salah satu teman kita atau beberapa teman kita, sudah cukup sampai di sini saja pembahasannya, supaya kerahasiaan dari teman kita itu terjaga. Seperti itu ya. Untuk kegiatan waktunya, kira-kira ada yang mau usul berapa menit? 30. Bagaimana 30 saja Bu? 30 ya? Yes. Setelah ini ada kegiatan lagi? Ada itu. Oh ada? Iya, saya mau polis Bu. Iya. 30 menit cukup ya nak ya? Oke, kita 30 menit akan membahas, nanti boleh angkat tangan kalau mau menyampaikan. Berdasarkan info concern, teman-teman ini di sini sudah Ibu spekulasikan permasalahannya hampir sama, hampir mirip seperti itu ya. Dan ada salah satu teman kita yang mungkin menyampaikan tentang tekanannya. Itu kalau dalam form tersebut teman kita itu menyampaikan bahwasanya dia mungkin depresi seperti itu karena terlalu memikirkan, jadi kayak tolong ya Bu, ini saya sudah depresi, pengen segera selesai permasalahannya. Nah, mungkin itu bisa disampaikan nanti oleh Mbak Alia. Bagaimana? Apakah Mbak Alia dan teman-teman sepakat kalau kita akan membahas permasalahan Mbak Alia dulu? Sepakat ya. Oke, Mbak Alia bisa langsung menceritakan Mbak? Terima kasih atas waktunya Bu. Izin cerita ya teman-teman. Jadi kalau dari cerita pribadi saya itu, saya ngerasa sendiri sih sejauh ini tuh kayak apa-apa tuh sendiri. Terus saya tuh
Iya, karena sedih itu saya jadi sering sedih karena saya itu sebenarnya nggak nggak bisa yang sendiri itu, cuman kondisi sekarang saya lagi sering sendiri gitu karena dari teman-teman kan saya ada banyak yang kurang berbeda. Oke, Mbak Alia tadi yang udah disampaikan merasa sendiri ya Mbak ya, dan juga kurang dekat dengan teman-teman. Kalau merasa sendirinya itu Mbak Alia seperti apa? Waktu kegiatan apa? Atau ada penyebabnya nggak kesendirian itu? Saya ngerasa sendiri banget tuh kalau lagi di kos itu saya ini ngekos kan ya Bu, saya itu tinggal di Salatiga, sekolah di Semarang, terus saya ngekos, saya sendiri di kamar. Nah tapi itu teman-teman samping kos saya itu juga masing-masing gitu, jadi saya nggak punya teman interaksi gitu. Terus kalau di kelas pun begitu, jadi kayak ya udah saya cuma nyapa-nyapa aja gitu loh Bu ke teman-teman gitu. Jadi sedih sih Bu. Oke, jadi ini karena Mbak Alia berarti bisa dibilang merantau ya Mbak ya, Iya. dari Salatiga ke Semarang, dan juga tadi mungkin kesulitannya untuk berkomunikasi ya, komunikasi dengan teman-teman sekitar. Oke. Kalau tadi Mbak Alia bilang sedih, terus Mbak Alia kan juga sudah mencantumkan di mungkin di form yang Mbak Alia sudah tulis itu sampai terkadang apa sih itu depresi berpikir seperti itu sedihnya yang seperti apa Mbak? Pas ngerasain itu apakah ada perasaan lain? Apa sedih itu bisa dijabarkan atau bagaimana? Ya, gimana ya Bu? Saya tuh suka nangis setiap malam gitu karena bingung gimana ya, bingung harus apa gitu. Terus interaksi pun saya nggak cuma secukupnya aja gitu sama teman-teman. Sih saya nangis setiap malam jadi saya capek banget gitu. Oke, jadi mungkin waktu merasa sedih itu Mbak Alia menangis ya Mbak ya? Ya. Ibu bisa tangkap di sini, mungkin Mbak Alia keinginannya berarti pengen bisa ngobrol sama teman-teman ya, bisa sesuai sama lingkungannya sekarang ya. Iya. Oke, Ibu mau menanya kalau di skala 1 Mbak Alia merasa sedih sekali, skala 5 tidak sedih, sudah senang, sudah happy gitu. Mungkin kalau masalah itu datang, Mbak Alia ada di skala berapa untuk saat ini? Mungkin 4 ya. Oke, berarti ya masih kepikiran ya Mbak ya tentang permasalahan ini ya. Baik, Ibu tampil dulu. Nah, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang punya pengalaman yang sama? Oke, Mbak Najma. Saya itu pernah mengalami serupa seperti Mbak Alia. Saya itu kayak merasa sendirian, terus merasa nggak dikelilingin sama orang-orang. Padahal tuh saya tuh sadar kalau dikelilingin orang, cuman saya merasa sendiri saja gitu loh Bu. Terus habis itu kalau saya merasa sendiri, saya juga sering merasa nangis, terus kadang kayak kecewa dengan keadaan kok begini gitu. Oke, Mbak Najma berarti juga pernah merasakan hal serupa ya Mbak ya, merasakan sendiri, menangis dan juga terkadang menenangkan keadaan ya. Oke, teman-teman ada yang sama juga pernah merasakan hal serupa Mbak Alia? Oke, saya juga pernah merasakan yang sama dengan Mbak Ali dan juga Mbak Najma. Jadi itu saya punya teman itu dikelilingin banyak orang, tapi saya tidak bisa terbuka gitu kepada mereka. Jadi kayak semuanya saya tahan sendiri, saya tampung sendiri. Akhirnya saya stres gitu, saya pengen nangis, dan saya juga pernah yang namanya self harm. Nah, tapi itu cuma keinginan aja karena ya itu tadi dampaknya seperti itu. Berarti Mbak Alia juga pernah merasakan hal serupa sampai berpikir ingin self harm seperti itu ya Mbak ya? Iya. Ini kalau Mbak Alia, Ibu kembali ke Mbak Alia, saat Mbak Alia merasakan sedih itu, apa yang Mbak Alia lakukan? Biasanya kayak buat pengalihan sementara tuh saya dengerin lagu, terus saya mewarnai gitu sejauh ini. Oke, dengerin lagu dan mewarnai, apakah itu berdampak Mbak terhadap kesedihan? Atau itu cuma waktu Mbak Alia sedih sekali, terus mendengarkan lagu mewarnai, tapi setelah sedihnya nanti sama lagi, nangis dan lain sebagainya, atau enggak? Sama lagi sih. Berarti masih terulang lagi ya Mbak ya? Oke. Kalau dari teman-teman lain mungkin ada solusi yang pernah dilakukan? Saya Bu, kalau saya mungkin ini ya Bu, melakukan aktivitas yang saya senangi seperti kayak misalnya hobi saya kan tadi yang sudah saya sebutkan dari hobi saya berenang. Nah itu dengan cara berenang itu mungkin saya akan merasa lebih tenang gitu ya. Terus juga saya juga pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti OSIS gitu ya Bu ya, supaya saya juga
bisa apa ya Bu, membangun atau membawa gitu sesama teman gitu Bu. Terus juga mungkin saya harus bisa berani gitu Bu untuk keluar dari zona tersebut gitu Bu, biar gak terlarut-larut dalam situasi seperti itu gitu sih. Oke, berarti Mbak Nabila menyibukkan diri ya Mbak ya, dan memberanikan diri untuk ikut organisasi keluar dari zona nyaman. Dari teman-teman lain barangkali ada solusi juga yang pernah Saya, Bu. dilakukan. Baik, kalau dari saya juga pernah merasa sendirian, jadi merasa diabaikan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau dari saya, teman-teman semuanya, dari ibu, mahasiswa, kalau saya menyalurkan aktivitas yang positif, jadi aktivitas yang saya sukai seperti apa yang disampaikan Mbak Nabila tadi. Tapi kalau saya mengalihkannya adalah ke hobi yang saya sukai seperti volley gitu. Nah, di hobi itu saya menemukan lingkungan yang positif, Bu. Jadi saya bertemu dengan orang lain di situ, saya berinteraksi dengan mereka, gitu, dapat pengalaman-pengalaman baru. Nah, itu yang membuat saya semangat untuk melakukan itu. Jadi saya memperoleh kebahagiaan dari proses saya melakukan. Oke, berarti melakukan hobi juga mengeksplor diri lagi ya Mas Salah Awang, satu ya? dari bentuk aktualisasi diri saya gitu, seperti itu. Siap. Nah, ini Ibu kembali ke Mbak Alia lagi. Tadi kan Mbak Alia sudah menyebutkan kalau Mbak Alia mungkin sudah melakukan penanganannya itu mendengarkan musik dan menggambar, tapi ternyata untuk kegiatannya kurang bisa ya Mbak ya. Nah, ini tadi ada masukan juga dari teman-teman. Kalau dari masukan dari teman-teman atau sekarang Mbak Alia punya gambaran nggak apa yang dilakukan saat merasa sepi seperti itu lagi? Kan ini dua-duanya ikut kayak komunitas gitu ya. Saya belum pernah sih Bu sejujurnya, jadi mungkin saya bisa ikut, dan saya itu ada tertarik gitu sama komunitas saya namanya di sekolah ini. Mungkin bisa lewat sana ya. Berarti mau coba komunitas ya Mbak ya? Iya. Selain itu ada nggak apa mau fokus ke satu dulu atau ada yang mau dicoba lagi? Belum tahu ya. Mungkin kita bisa sambil dengerin yang lain juga ya. Ini tadi Mbak Nabila sudah menyampaikan dengan cara ikut organisasi, Mas Aung juga. Untuk yang lainnya ada lagi nggak yang pernah ingin tambahkan? Mari kita di sini. Kalau dari teman-teman kan komunitas ya, tadi Mbak Alia ngomong kayak musik apa ya, agak kurang akrab ya sama dia, kayak teman-teman sekelas nanti. Untuk sebelum komunitas tuh Mbak Alia bisa gitu. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama, di mana saya itu larut dalam kesedihan yang terus menerus kesendirian itu. Saya tuh mencoba untuk kayak jalan-jalan gitu, kayak kan sore Semarang di sore hari ini kan kayak lagi cakep-cakepnya ya Bu senjanya gitu. Jadi kayak jalan-jalan gitu menenangkan pikiran, terus mungkin dengan menenangkan pikiran itu nanti bisa tuh langsung kayak apa yang harus saya lakukan, mungkin bisa kayak oh iya ikut komunitas, tapi kayak apa ya, memperbaiki diri sendiri dulu gitu sih Bu. Kalau dari saya gitu, dan itu cukup efektif untuk saya. Berarti menemukan kenyamanan di diri sendiri dulu ya Mbak ya, baru seperti Mas Nawang dan Mbak Nabila mengembangkan. Mbak Alia, ini tadi ada masukan lagi nih berapa? Ada lagi nggak yang mau dicoba? Atau tetap mau fokus satu ini dulu untuk planning ke depannya? Kayaknya kalau yang dari Mbak Kawai, Kak Kawai bisa sih Bu, karena saya tuh kalau keluar tuh kalau ada kebutuhannya aja gitu loh, untuk Indomaret, gitu, belum pernah yang kayak Mbak Kawai, mungkin bisa dicoba. Oke, itu akan dicoba ya Mbak ya, berarti udah punya beberapa dua planning ya ini ya untuk ke depannya. Ibu mau nanya tentang komitmen, ini komitmennya seperti ini. Jadi di sini punya 5 komitmen. Mbak Alia dalam permasalahan ini, kalau yang pertama itu mungkin rasanya terkadang abai. Jadi mungkin saya waktu sedih itu terkadang abai, tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua, Mbak Alia pengen masalahnya selesai, tapi apa yang harus diselesaikan, malas juga untuk mencoba hal yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi. Terus kalau komitmen yang ketiga, Mbak Alia akan melakukan tapi ya terima aja deh. Yang keempat, Mbak Alia akan melakukan semampu Mbak Alia. Yang terakhir, Mbak Alia akan mencoba hal apapun sampai permasalahan ini tidak Mbak Alia rasakan lagi. Mbak Alia di komitmen yang nomor berapa? Skala berapa? Bisa saya sendiri Mbak. Oke, berarti Mbak Alia mau mencoba sebisanya Mbak Alia ya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
dari tadi kita sudah mendengar untuk skalanya Mbak Alia juga ya Mbak, mau menyelesaikan masalah ini sebisa dan semampu Mbak Alia juga sudah ada 2 planning tadi ya yang Mbak Alia sudah sampaikan. Ibu mau nanya ke yang teman-teman lainnya dulu, mungkin insight apa yang didapatkan, insight baru dari kegiatan konseling kelompok atau perasaannya deh sejauh ini mengikuti konseling kelompok dari tadi awal sampai menit ke sekarang. Ada yang mau Bang ya, dari pengalaman kayak masalah yang sama dialami sama kayak Mbak Alia seperti kesepian, tidak memiliki teman dekat yang bisa diajak saling bertukar cerita. Dan mungkin dari pengalaman saya berbeda dahulu ya Bu, saya juga pernah merasakan kesepian, juga pernah merasakan tidak memiliki teman dekat. Nah untuk pada waktu itu yang dilakukan sama seperti kayak Mbak Ali sama kayak Mbak Nabila sama Mas Nawang mencari kesibukan di satu forum. Kalau Mas Nawang tadi kan di Poli, Mbak Nabila di organisasi, saya juga coba di situ dan saya juga mendapatkan teman. Kemudian selain mungkin kalau dari saya terkait kesepian kan pikirannya kan paling cuma ke hobi yang kita sukai ya. Ternyata dari pengalaman teman-teman nggak harus hobi, kita juga bisa melalui jalan-jalan random ataupun sekedar masak. Oke, berarti nambah lagi ya Mbak ya, Ya, bisa kita coba nanti punya teman-teman mau nyoba yang mana dulu nih, yang masak sama jalan-jalan? pengen punya masak, nanti kita bisa masak bareng ya. Apa nanti? Bos boleh dicoba ya? Boleh, aku bagian makanan sih. Harus nanti masak juga Mas Nawang. Terakhirnya. Oke, Mbak Alia, kalau perasaannya sekarang mungkin di skala berapa? Tadi kan di skala 5 tadi ya Mbak ya, yang awal tadi mohon maaf 4 ya, untuk sedih sampai tidak sedih sampai sangat sedih. Kalau sekarang ada di skala berapa Mbak? Satu sih Bu, karena ternyata banyak yang lihat juga, saya sendiri di sini gitu. Terus banyak juga masukan-masukan dari teman-teman yang tadi itu saya nggak pikir itu, ya benar juga ya bisa mencoba hal itu. Perasaan gimana Mbak tadi? Senang sih sama teman-teman, terus tadi langsung akrab juga. Langsung boleh bisa memasak bareng ya. Oke, satu suara lagi deh Ibu pengen dengarkan karena kita masih ada sedikit waktu lagi. Satu suara yang mungkin menyampaikan perasaannya setelah mengikuti Mbak Alia. Hari ini saya senang sekali ya Bu mengikuti konseling kelompok ini, karena ternyata saya tahu dari teman-teman itu ada yang pernah merasakan hal sama, lalu juga cara menyelesaikan juga berbeda-beda. Dan karena saya pernah merasakan hal yang cukup stres dan depresi tersebut, saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikannya dari teman-teman. Gak apa-apa disesuaikan dulu Mbak HP-nya. Disesuaikan volumenya dulu. Volumenya di samping biasanya itu Mbak. Di samping bisa ya. Oke. Wah ternyata sudah azan asar ya teman-teman. Ya, dan juga tadi ini kita udah membahas planning Mbak Alia juga, alhamdulillah udah ketemu. Itu boleh dicoba ya Mbak ya. Nah nanti teman-teman setelah ini kalau misalkan memang mau ke Ibu lagi, entah itu Mbak Alia pribadi atau teman-teman secara individu, baik atau kelompok, itu boleh sekali. Cuma untuk menindaklanjuti info konseling, insya Allah Ibu akan memanggil teman-teman lagi ya. Nanti kita membahas permasalahan dari rekan-rekan kita yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kok Ibu nggak kabar-kabarin saya ini sudah pengen cerita dulu, boleh langsung memanggil Ibu di kantor saja. Baik teman-teman, ini kiranya bisa kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Tadi yang udah angkat tangan Mbak Aulia, boleh dipimpin doa. Oke, teman-teman, mari kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Aulia sudah memimpin doa dan juga teman-teman sekalian. Semoga tadi apa yang sudah kita pelajari bersama, masukan dari teman-teman, pengalamannya juga ternyata relate ya Mbak ya, itu bisa menjadi pelajaran baru dan teman-teman gak merasa sendirian. Kita banyak teman yang ngerasain ternyata oh ini juga masalahnya lagi sama seperti itu, dan juga ada beberapa insight cara penyelesaian masalahnya. Itu semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin sekian, Ibu tutup. Mungkin kita bisa akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.